Selamat datang kembali di materi fisika komputasi. Kita masih akan membahas mengenai bagaimana memecahkan solusi untuk Laplace atau Poisson, tapi nanti ini bisa digunakan ke depannya termasuk ke persamaan difusi dan juga persamaan gelombang. Jadi ini supaya lebih jelas gitu, jadi akan dijelaskan langsung ke studi bagian Laplace gitu supaya nanti ketika kita mengaplikasikan ke difusi atau gelombang itu akan terbayang bagaimana kita perlu menyelesaikannya secara numerik. Yang pertama kita review dulu. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana untuk menyelesaikan solusi persamaan Laplace atau persamaan Poisson menggunakan pendekatan relaksasi yang utamanya itu relaksasi Jacobi, dan nanti ada dua metode yang digunakan lagi untuk mempercepat proses perhitungannya. Ketika ukurannya itu semakin diperbesar, nanti proses perhitungan menggunakan relaksasi ini akan menjadi cukup berat, sehingga kita perlu trik lain untuk mempercepat nanti untuk mendapatkan hasil yang paling rileks dari data tersebut. Lalu untuk yang sekarang kita beralih ke cara yang kedua, yaitu operasi matriks. Operasi matriks ini secara sederhananya itu nanti operasinya seperti ini, AX sama dengan B. Jadi kita nanti yang utamanya adalah kita perlu menentukan interaksi di sini. Ini disebut dengan matriks interaksi atau pengaruh antar data itu nanti akan terjadi seperti apa. Dan ini namanya disebut dengan adjoint matrix. Nanti ini data yang kita punya itu nanti dikalikan dengan interaksinya, lalu ini hasilnya seperti apa gitu. Ini jadi nanti kita akan memperlakukan semuanya menjadi sistem persamaan linear, sehingga nanti untuk mendapatkannya akan lebih mudah, karena nanti untuk mendapatkan X itu kita hanya perlu menginverskan A dikali B. Kita dapatkan solusi dari X nantinya. Seperti itu. Kita untuk pada video kali ini, karena masih bagian pertama, akan terfokus pada matriks interaksinya atau adjoint matrix. Ini itu seperti apa sih? Apa dan seperti apa? Seperti itu. Kita review dulu beberapa konsep yang disebut tetangga atau neighbor. Jadi sebelumnya juga ini sudah dibahas bahwa kalau kita sedang berada fokus kita berada di data yang xn ini, maka data di sebelahnya itu kita sebut dengan data nearest neighbor atau tetangga sebelahnya. Disingkat yaitu NN. Lalu tangga yang kedua dari data, ya loncatnya dua data, itu disebut dengan next nearest neighbor. Untuk konsep nearest neighbor dan next nearest neighbor ini cukup penting, karena nanti kita akan menginteraksikan data yang kita miliki atau fokus yang kita miliki dengan data tetangganya, terutamanya di tetangganya, karena untuk yang next nearest neighbor ini cukup jarang digunakan, karena ini butuh pendekatan finite difference dengan error yang lebih kecil. Jadi ini nanti akan data yang butuh diinteraksikannya itu akan lebih banyak kalau kita menggunakan pendekatan next nearest neighbor. Tapi di seri video ini tidak akan dibahas mengenai yang ini. Kita hanya akan terfokus pada nearest neighbor saja. Jadi nanti tadi bagian X-nya itu ya ke atasnya itu adalah untuk atas dan bawah itu nearest neighbor. Dan untuk yang dua step ke atas itu dan dua step ke bawah itu next nearest neighbor. Kita review dulu mengenai operasi matriks. Jadi kalau kita misalkan punya sebuah data X1, X2, X3, X4 variabelnya, itu nanti pengaruhnya itu atau interaksi antar variabel X1 ini terhadap yang lain itu seperti apa, itu ditentukan di yang tengah ini, yaitu matriks interaksinya.
Nah, nanti ke depannya juga X ini akan diubah menjadi variabel U yang akan berhubungan dengan persamaan diferensial. Jadi U itu kan bisa potensial, bisa nanti apapun sifat fisiknya itu digambarkan dengan variabel U. Nah, nanti secara sederhana bentuknya itu seperti ini. Jadi yang kita butuhkan nanti bagaimana kita men-set matriks interaksi yang ada di sini. Untuk sekarang kita review dulu sedikit bagaimana operasi matriks berlangsung untuk mendapatkan nilai B. Itu kita hanya perlu melakukan perkalian data yang ada di baris untuk yang A dikalikan dengan kolom yang X. Jadi untuk B1 ini nanti A1 dikalikan dengan X1. Jadi di sini. Lalu A2 dikalikan X2. Seperti di sini. A3 dikalikan X3. A13. A13 X3. Dan A14 dengan X4. Semuanya dijumlahkan, maka kita akan dapatkan nilai B1-nya. Dengan cara yang sama, kita bisa juga mendapatkan nilai B2, itu dengan mengalihkan A21 dengan X1, jumlahkan A22 X2, A23 dikalikan X3, dan A24 dikalikan X4. Ya, kita dapatkan nilai B2 ini. Dan seterusnya kita dapatkan B3. Yang bedakan adalah perpindahan dari data yang baris ini. B3 dan B4. Seperti itu. Nah, untuk mengeset matriks interaksi atau pengaruh, ada gambar ilustrasi sedikit yang untuk menyederhanakan, yaitu kalau kita memiliki sebuah data X1, X2, X3, dan X4 seperti ini, maka kalau dia tidak berinteraksi atau data dirinya sendiri itu nanti maka kita hanya perlu mengeset bagian yang diagonalnya itu bernilai sesuatu. Jadi kalau misalkan hanya dirinya sendiri, ini biasanya kita gunakan matriks identitas, sedangkan yang lainnya itu 0. Yang ini 0, ini 0. Jadi kalau misalkan kita berhubungan dengan matriks identitas, berarti kita hanya akan melihat dirinya atau data masing-masing menjadi data masing-masing. Tidak ada interaksi. Nah, sedangkan kalau misalkan ada interaksi dengan tetangganya, itu nanti di atas diagonalnya yang di atasnya satu data dan satu data ke bawah. Ini interaksi dengan nearest neighbor-nya. Jadi kalau misalkan yang ini dengan yang ini, kalau yang X2 berarti nearest neighbor-nya itu ke X1 dan ke X3. Kalau yang X3 berarti nearest neighbor-nya ke X2 dan X4, dan seterusnya. Dan untuk yang next nearest neighbor, itu nanti 2 tahap setelah dari matriks diagonalnya. Seperti itu. Tapi ini cukup jarang digunakan untuk yang next nearest neighbor. Jadi ini hanya ilustrasi gambaran saja. Nah, sekarang kita mulai dari bagaimana kita membentuk matriks-matriks tersebut dengan menyimpan angka gitu. Jadi untuk yang pertama kita mulai dulu dari tidak ada interaksi seperti yang sebelumnya. Jadi kita punya 4 buah data X1, X2, X3, dan X4. Tidak ada interaksi di antara dua data ini. Jadi semuanya ini tidak ada interaksinya. Dan yang perlu kita lakukan hanya mengset diagonalnya bernilai 1. 1 itu berarti nilainya sama dengan X1-nya. 1 itu sama dengan untuk X1-nya saja. 1 yang ini untuk X2 yang ini. Dan seterusnya sampai ke X4. Seperti itu. Jadi ini di Vismat sudah dibahas bahwa tipe matriks seperti ini disebut dengan matriks identitas atau interaksi dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita mulai memberikan interaksi
untuk kasus satu dimensi pada daerah horizontal. Jadi misalkan dari setiap data fokus yang kita berada itu nilainya 1. Lalu interaksi dengan tetangga sebelah kirinya itu nilainya 0,4 dan tetangga sebelah kanannya itu 0,5. Bagaimana kita membuat matriksnya gitu. Nah, ini cukup sederhana dengan cara membuat tetangga sebelahnya itu nilainya yang diagonalnya itu semua 0,5 karena ini yang kanan ini semuanya 0,5 dan untuk yang sebelah kirinya semua 0,4. Nanti kita punya sebuah interaksi dengan jumlah pengaruhnya itu ternyata pengaruh data yang di sebelahnya itu sebesar 0,5 dan pengaruh yang sebelah kirinya itu 0,4. Seperti itu. Ini contoh untuk yang pertama. Contoh yang kedua misalkan masih sama. Untuk sebelah kirinya itu 0,4 dan 0,5-nya itu yang sebelah kanannya. Tapi di ujung ini kita perlakukan syarat batas sehingga ketika kita berada di sini kan tentu saja yang ada itu hanya data yang kanannya saja, data yang kirinya itu tidak tahu yang sebelumnya itu. Jadi kita kembali lagi. Ketika kita berada di sini, kita hanya punya tetangga sebelahnya itu yang satu ini. Tapi di sini tidak ada. Nah sekarang kita punya data tetangga sebelahnya itu dengan memperlakukan batas periodik. Maksud periodik adalah jadi data di sebelah kanannya itu adalah data yang paling ujung, data yang ini. Jadi dia akan kembali ke sini. Seperti itu. Dan ketika kita berada di sini, tetangga yang kirinya tentu ada, dan tetangga yang kanannya itu adalah kita kembali ke yang ini. Jadi nanti yang ini 0,5, yang ini 0,4. Yang membedakan adalah karena di sini berulang, dan contohnya kalau berada di sini, data yang pertama itu berarti kita akan berinteraksi dengan data X4 ke sini, maka nanti ada tambahan di daerah yang ini. Jadi ini data dirinya, ini data yang sebelah kanannya, lalu ini data yang sebelah kirinya itu berhubungan dengan yang X4. Untuk kasus yang X4, data sebelah kirinya ada, karena X4 yang ini, sebelah kirinya tentu ada yang 0,4, tapi sebelah kanannya itu adalah data X1. Jadi ini berada di data X1, 0,5. Seperti itu. Oh, sekarang bagaimana kalau satu dimensi vertikal? Kita buat nilainya itu sama. Jadi untuk ke atas itu 0,4 dan ke bawah itu 0,5. Untuk kasus hanya dibalikan seperti ini saja, itu sama dengan yang sebelumnya. Itu jadi kita anggap bahwa bawah itu sebagai tetangga sebelahnya, yang sebelah kanannya kalau di data itu. Kalau ke atas itu adalah yang sebelah kirinya. Gitu. Kalau di sini tidak ada, di sebelah kirinya. Seperti itu. Ini 0,4. Jadi kalau untuk yang ini, walaupun arahnya yang asalnya horizontal jadi vertikal, tapi matriks interaksinya atau adjoint matriksnya ini akan tetap sama dengan yang horizontal. Kecuali kalau sudah berubah menjadi 2 dimensi. Sekarang kita masuk ke interaksi yang 2 dimensi. Misalkan X1, X2, X3, X4-nya itu aturannya seperti ini. Jadi tetangga dari X1 itu adalah X2 dan X3. Lalu ini nilainya interaksi dengan yang kanannya itu 0,5, yang ke bawahnya itu 0,2. Lalu ini ke atasnya juga 0,2.
untuk memudahkan, dan yang ke kirinya juga 0,5. Jadi maksudnya ini angka yang di sini itu untuk yang ke atasnya. Ini untuk ke atas, ini untuk ke yang kiri. Seperti itu. Maka yang kita perlu melihat satu-satu. Jadi X1 itu berinteraksi dengan X2 sebesar 0,5. Berarti di sini nanti 0,5. Lalu X1 dengan X3 itu interaksinya 0,2. Berarti di sini nanti yang untuk yang X3 0,2. Dengan X4 apakah ada interaksi? Tidak ada, berarti ini 0. Seperti itu. Untuk yang X2 ada interaksi dengan X1? Ada. Sebesar 0,5. Berarti nanti di sini 0,5. Apakah ada interaksi dengan X3? Tidak ada, berarti di sini 0. Apakah ada interaksi dengan X4? Ada 0,2. Jadi di sini 0,2. Untuk X3 juga sama. Apakah ada interaksi dengan X1? Oh, ada, ternyata 0,2. Apakah ada interaksi dengan X2? Tidak ada, 0. Apakah ada interaksi dengan X4? Ada 0,5. Dan seterusnya untuk yang X4 itu karena tidak ada interaksi dengan X1, X2-nya sebesar 0,2 dan X3-nya sebesar 0,5. Seperti itu. Nah, ini jadi kita punya data interaksinya seperti ini. Untuk kasus yang 2 dimensi, interaksinya 2 dimensi. Lalu sekarang kita tambahkan lagi ada interaksi next nearest neighbor, tapi hanya terjadi pada X2 dan X3 sebesar 0,3. Nah, di sini kita hanya perlu mengecek berarti yang X2 dan X3 dengan menambahkan di bagian itu. Jadi di X2 ada interaksi dengan X3, X2 aja datanya di sini. Dengan interaksi dengan X3 itu sebesar 0,3. Jadi di sini 0,3. Lalu X3 yang ini interaksi dengan X2 itu 0,3 juga. Sedangkan yang ini adalah 0 dan 0. Seperti itu jadinya. Jadi tambahannya adalah di sini. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung untuk resolusi yang lebih besar lagi. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan itu. Jadi di sini tandanya hati-hati karena kadang X1 X2-nya itu dari atas menuju ke bawah atau dari bawah menuju ke atas. Ini bergantung dengan kita sedang berbicara di mana gitu. Ini hanya saya menambahkan, mungkin saja nanti arrangement-nya itu dari atas ke bawah, lalu ke atas lagi, ke bawah lagi. Kalau ini dari bawah ke atas, lalu ke bawah lagi, lalu ke atas lagi. Jadi ada 4 kemungkinan penempatan bagaimana urutan X1, X2 sampai seterusnya. Jadi ini harus diperhatikan karena ketika posisi X1, X2, S3, S4 dan seterusnya itu berbeda, maka nanti proses pembuatan matriks adjoint-nya atau matriks interaksinya pun nanti akan beda gitu. Karena kanan kiri atas bawahnya pun beda. Ini berhubungan, salah satu contohnya itu berhubungan dengan kalau kita berhubungan yang datanya dari atas ke bawah seperti yang ini biasanya digunakan untuk matriks atau gambar citra foto atau video. Ini biasanya datanya dari atas menuju ke bawah. Jadi zigzag ke bawah seperti itu. Nanti datanya itu zigzag seperti ini sampai data terakhir dari data yang pertama. Tapi kalau kita berhubungan dengan plot atau array atau koordinat kartesian, tentunya ini kita mulai dari bawah. Jadi nanti zigzagnya itu dari bawah ke atas. Dan nanti akan menggunakan aturan yang ini. Ini hanya perlu diperhatikan ketika kita membuat ya interaksinya itu seperti apa. Kalau misalkan X-nya
awalnya dari bawah, tentu saja nanti ini kita harus dilihat ulang bagaimana interaksinya. Seperti itu. Untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya yang bagian kedua. Terima kasih.